Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Irsya selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura dan juga teman-temanku yang berbahagia. Saya Nazila Hidayatul Maulida, perwakilan dari kelompok Kabupaten Pamekasan, akan menjelaskan pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pokok pembahasan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, objek pariwisata. Yang kedua, data wisatawan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pariwisata. Sebelum memasuki pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari pariwisata itu sendiri. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas rekreasi ini. Jadi pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang mana tujuannya tidak lain untuk berlibur, rekreasi, dan juga merefleksikan otak. Biasanya pariwisata ini dilakukan 2 orang atau lebih. Selanjutnya yaitu objek pariwisata. Objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, wisata alam, yaitu api tak kunjung padam. Yang kedua, wisata pantai, yaitu Pantai Talang Siring dan Pantai Jumiang. Dan yang ketiga, wisata religi, yaitu Pasarian Batu Ampar dan juga Makam Ronggo Sukawati. Sebenarnya masih banyak lagi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hanya saja di sini saya memaparkan sedikit objek pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan. Selebihnya bisa dilihat di Google. Yang selanjutnya yaitu banyaknya pengunjung objek wisata. Dari tabel berikut sudah begitu jelas bahwasannya banyaknya pengunjung objek wisata. Menurut asal pengunjung di Kabupaten Pamekasan, yang paling banyak itu pada wisata Pasarian Batu Ampar, yaitu pengunjungnya berjumlah 49.667 pengunjung. Dan yang paling sedikit pengunjungnya itu pada wisata Makam Ronggo Sukawati yang hanya 2.538 pengunjung. Tabel ini saya ambil pada tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu data wisatawan. Wisatawan dapat diartikan sebagai setiap pengunjung yang tidak lebih dari 24 jam ia tinggal di tempat tersebut, dan juga tidak lebih dari 12 bulan ia berada di tempat kunjungannya. Jadi wisatawan itu hanya berkunjung selama kurang dari 24 jam. Bisa diartikan hanya untuk liburan atau rekreasi semata. Dari tabel berikut sudah begitu jelas bahwasannya banyaknya tamu menurut kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan itu yang paling banyak tamunya yaitu dari wisatawan dalam negeri, yang mana tamunya itu berjumlah 20.000 tamu. Sedangkan untuk wisata luar negeri itu masih kosong, artinya masih banyak wisatawan luar negeri atau mancanegara yang belum mengetahui objek-objek wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan sendiri. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pariwisata. Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai penyedia layanan maupun fasilitas untuk wisatawan dalam mengistirahatkan dirinya. Untuk sarana dan prasarana di Kabupaten Pamekasan sendiri itu tersedianya hotel. Jadi hotel dapat didefinisikan bahwasannya sebagai penyedia akomodasi secara harian, yang mana itu berupa kamar-kamar. Selain itu ada juga jasa penyedia atau pelayanan makan dan minum, dan juga masih ada hiburan yang lainnya. Dapat dilihat, ini merupakan tabel atau daftar nama-nama hotel yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan itu mencatat pada tahun 2017 itu selama 14 hotel, yang mana 12 hotelnya itu merupakan hotel non berbintang dan yang kedua itu hotel berbintang.
Selanjutnya yaitu banyaknya tamu menurut kewarganegaraan jasa akomodasi hotel di Kabupaten Pamekasan. Jadi bisa dilihat sendiri bahwasannya banyaknya tamu yang menggunakan jasa akomodasi hotel itu dari WNI warga negara Indonesia, yang mana sebanyak 23.423 pengguna, dan pada WNA itu hanya 47 pengguna saja. Jadi secara keseluruhan jumlah banyaknya tamu yang menggunakan jasa akomodasi hotel yang ada di Kabupaten Pamekasan itu sejumlah 23.470. Jadi pengaruh adanya pariwisata terhadap perekonomian adalah yang pertama, perekonomian masyarakat lokal semakin meningkat. Terus yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, mendapatkan devisa melalui wisatawan mancanegara yang berdatangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.